Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas penjelasan reinkarnasi dalam agama Hindu. Masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu, percaya dengan adanya punarbawa atau kelahiran kembali, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan reinkarnasi. Banyak orang yang kerap bertanya atau nunas bahwa siapa yang lahir kembali ke dalam keluarga mereka di dalam masyarakat Hindu, khususnya di Bali. Apakah yang lahir itu adalah kakeknya, neneknya, buyutnya, atau sanak saudara yang lainnya yang lahir kembali ke rumah itu? Dari data yang didapatkan Tribun Bali dari para akademisi disebutkan bahwa pada intinya manusia bisa hidup karena ada roh atau Atman sebagai percikan terkecil dari Brahman atau Tuhan. Hingga berdasarkan Weda yang ada di dalam tubuh manusia atau dalam metafisik manusia, Aham Brahman Asmin. Maka daripada itu, kita sebagai umat Hindu Nusantara di Bali meyakini sebuah spirit dengan jalan kebenaran Pancasrada atau 5 keyakinan Atmanastuti. Dari Pancasrada tersebut, umat Hindu di Bali percaya dengan adanya karma, punarbawa, dan moksa. Dari 3 serada ini, roh itu kemudian bisa lahir kembali maupun moksa ya Tribuners. Nah, semua itu disebabkan oleh karma dari manusia sendiri. Dalam Hindu dikenal adanya 3 karma, Sancita Karma Pala, Kriyamana Karma Pala, dan Prarabdha Karma Pala. Dijelaskan roh sesungguhnya bersifat impersonal. Jadi ketika roh menyatu pada diri manusia karena manusia diikat oleh triguna, yaitu tamasika, rajasika, dan satwika. Semua ini dikendalikan oleh panca indria hingga manusia itu bisa berkarma baik maupun tidak baik. Atau bisa diartikan sebagai kebenaran hukum Ruwa Bineda dalam ajaran agama Hindu. Berdasarkan karma pala, atas dasar dari kebenaran hukum Ruwa Bineda, roh yang bersifat impersonal itu apabila berkarma baik atau dharma, maka kemudian dengan kualitas kesucian roh, maka roh akan mencapai moksa atau menyatu dengan Hyang Achintya. Nah, sebaliknya, apabila roh yang ada dalam diri manusia tidak berkarma baik atau berlaku buruk selama hidupnya, maka sudah pasti dia akan terlahir kembali atau punarbawa menjadi manusia atau bisa menjadi makhluk lainnya seperti binatang. Kebenaran daripada karma, punarbawa, dan moksa ada di dalam Wiracarita Itihasa Atma Prasangsa yang menceritakan perjalanan Panca Pandawa menuju surga dengan mendaki gunung Himalaya. Hingga dari Panca Pandawa yang mampu sampai di surga adalah hanya Yudhistira atau Dharmawangsa. Sedangkan dalam cerita Itihasa Swarga Rowana Parwa diceritakan di mana Sang Yudhistira beserta seekor anjing yang merupakan penjelmaan dari Sang Hyang Dharma bisa masuk ke surga. Tatkala itu setelah sampai di surga, Dharmawangsa melihat 100 Korawa mendapatkan surga, namun tidak dengan adik-adiknya, di mana Sang Catur Pandawa mendapatkan neraka. Maka dijelaskan dengan kejadian seperti itulah yang dilihat oleh Sang Yudhistira, bagaimana Korawa yang bersifat rajasika dan tamasika malah mendapatkan surga, sedangkan sebaliknya yang bersifat satruika atau dharma mendapatkan neraka. Hingga Sang Yudhistira tidak mau masuk ke surga karena adik-adiknya dilihat mendapatkan neraka.
Dengan rasa setia kepada adik-adiknya sang catur Pandawa, membuat sang Yudhistira ikut masuk ke dalam api neraka. Setelah masuknya ke dalam api neraka bersama adik-adiknya, berubahlah neraka menjadi surga, dan surga yang ditempati 100 Korawa berubah menjadi neraka. Berdasarkan kebenaran dari Wiracarita Atma Prasangsa dan Swarga Rwanoparwa itulah dapat disimpulkan bahwa sebagai umat Hindu meyakini adanya Punarbawa dan Moksa. Tentu saja itu semua tergantung pada karma manusia dengan kualitas spirit roh atau Brahman yang ada di dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya ketika berbicara Punarbawa atau kelahiran kembali dengan pemahaman teologi yang bersifat lokal dari perspektif antropologi budaya, di Bali meyakini bahwa leluhur itu sudah menyatu dengan Brahman. Sebagai contoh ada sebuah tradisi ritual setelah upacara Atma Wadana, ada tradisi mendak leluhur di pura dalam di wilayah masing-masing. Roh leluhur itu diidentitaskan dengan purusa perdana atau feminin maskulin. Dan setelah dipendak di pura dalam, kita akan stanakan di Merajaan Kemulan atau di Rong Telu dengan penempatan yang purusa di rong sisi selatan dan yang perdana di rong sisi utara. Dengan tradisi ritual itulah kita di Bali meyakini bahwa leluhur menyatu dengan Brahman atau Acintya. Karena yang di tengahnya adalah Sang Yang Acintya ya Tribuners. Tradisi meluasan Nunas Baos merupakan salah satu budaya yang diperkuat oleh keyakinan masyarakat Bali dan berdasarkan kebenaran lontar samskara. Ketika memiliki anak yang baru lahir berusia 12 hari dan pada umumnya ketika pusarnya sudah lepas, hingga anak tersebut diyakini bahwa dijiwai oleh leluhur atau nenek moyangnya. Dari kebenaran itulah bisa diterima atas dasar logika karena pada intinya manusia adalah makhluk sosial yang berbudaya. Tradisi ritual yang dilakukan umat Hindu di Bali merupakan kebenaran atas dasar kesepakatan yang sangat diyakini secara turun-temurun sampai hari ini. Dengan kebenaran dari 3 kerangka agama Hindu yaitu Tattva, Susila, Upacara yang berlandaskan Pancasrada. Dalam filsafat agama Hindu, reinkarnasi terjadi karena jiwa harus menanggung hasil perbuatan pada kehidupannya yang terdahulu. Pada saat manusia hidup, mereka banyak melakukan perbuatan dan selalu membuahkan hasil yang setimpal. Jika manusia tidak sempat menikmati hasil perbuatannya seumur hidup, maka mereka diberi kesempatan untuk menikmatinya pada kehidupan selanjutnya. Maka dari itu muncullah proses reinkarnasi yang bertujuan agar jiwa dapat menikmati hasil perbuatannya yang belum sempat dinikmati. Selain diberi kesempatan untuk menikmati, manusia juga diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Jadi lahir kembali berarti lahir untuk menanggung hasil perbuatan yang sudah dilakukan ya Tribuners. Dalam filsafat ini bisa dikatakan bahwa manusia dapat menentukan baik dan buruk nasib yang akan ditanggungnya pada kehidupan selanjutnya. Ajaran ini juga memberikan optimisme kepada manusia bahwa semua perbuatannya akan mendatangkan hasil yang akan dinikmatinya sendiri, bukan orang lain. Ini kembali kepada karma pala yang 3 tadi ya Tribuners. Sancita, Prarabdha, dan Kriyamana atau karma pala dari perbuatan yang telah dilakukan kemarin, hari ini, dan nanti. Menurut Hinduisme, yang bisa bereinkarnasi bukanlah hanya jiwa manusia saja. Semua jiwa makhluk hidup memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi dengan tujuan menikmati hasil perbuatannya pada masa lalu dan memperbaiki kualitas hidupnya. Dalam kehidupan di dunia, manusia menempati strata yang paling tinggi, sehingga reinkarnasi yang tertinggi adalah hidup sebagai manusia. Bahkan dewa atau malaikat pun ingin sempurna hidupnya, harus turun ke dunia untuk menyempurnakan jiwatmannya, sehingga bisa mencapai moksa bersatu dengan Brahman. Makhluk hidup selain manusia memiliki jiwatman yang sama. Jiwatman memiliki memori untuk mencatat dan mengenang peristiwa yang dilakukan atau didalami dalam kehidupan sewaktu masih bersatu dengan raga.
Memori tersebut menghasilkan kemelekatan terhadap dunia yang terus dibawa walaupun terjadi kematian yang menyebabkan jiwatman berpisah dengan badan. Suatu saat jiwatman tersebut akan mencari raga baru yang sesuai dengan kemelekatannya pada konsepsi janin yang siap dimasuki roh atau atman. Bila manusia mampu meniadakan kemelekatannya terhadap kehidupan dunia, maka ia akan mencapai moksa dan bersatu dengan Brahman. Sementara itu, proses reinkarnasi pada saat jiwa lahir kembali, roh yang utama yang kekal namun raga kasarlah yang rusak, sehingga roh harus berpindah ke badan yang baru untuk menikmati hasil perbuatannya. Pada saat memasuki badan yang baru, roh yang utama membawa hasil perbuatan dari kehidupannya terdahulu, yang mengakibatkan baik buruknya nasib kelak. Roh dan jiwa yang lahir kembali tidak akan mengingat kehidupannya terdahulu agar tidak mengenang duka yang bertumpuk-tumpuk di kehidupan lampau. Sebelum mereka berinkarnasi, biasanya jiwa pergi ke surga atau ke neraka terlebih dahulu untuk menerima hasil perbuatannya dan menerima pengadilan akhirat. Dalam filsafat agama yang menganut paham reinkarnasi, neraka dan surga adalah tempat persinggahan sementara sebelum jiwa memasuki badan baru. Neraka merupakan pengadilan agar jiwa lahir kembali ke badan yang sesuai dengan hasil perbuatannya terdahulu. Dalam hal ini manusia bisa berinkarnasi menjadi makhluk berderajat rendah seperti hewan, dan sebaliknya hewan juga mampu menjadi manusia setelah mengalami kehidupan sebagai hewan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Sidang neraka juga memutuskan apakah suatu jiwa harus lahir di badan yang cacat atau tidak. Kemudian akhir proses reinkarnasi, selama jiwa masih terikat pada hasil perbuatan yang terdahulu, maka ia tidak akan mencapai kebahagiaan yang tertinggi, yakni lepas dari siklus reinkarnasi itu. Maka untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi tersebut, roh yang utama harus melalui badan kasarnya, berusaha melepaskan diri dari belenggu duniawi dan harus mengerti hakikat kehidupan yang sebenarnya. Jika tubuh terlepas dari belenggu duniawi dan jiwa sudah mengerti makna hidup yang sesungguhnya, maka perasaan tidak akan pernah duka dan jiwa akan lepas dari siklus kelahiran kembali dan dalam keadaan menyatu dengan Tuhan atau yang disebut dengan moksa. Nah, Tribuners, jadi apabila kita ingin mendapatkan surga, neraka dan moksa, semua kembali ke diri kita masing-masing, ke hasil perbuatan yang telah kita lakukan. Maka dari itu manusia dianggap makhluk paling sempurna karena manusia bisa membedakan baik dan buruk, hitam dan putih. Tribuners, demikianlah akhir kata, saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.